Gue minum obat tidur 14 butir anjing. Sumpah 14 butir. Gue OD. Gue kejang-kejang, gue berbusa mulut gue. Saking gue kedinginan, akhirnya gue net badan gue sendiri. Ini masih ada bekas-bekasnya nih. Itu karena cinta, men. Cinta. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngelenpot kuy. Ngelenpot kuy. Ngelenpot kuy. Ngelenpot kuy. Oke, jadi ini kan gue lagi di Semarang ya, lagi sama anak-anak Undip. Sebelumnya deh, kenalin dulu deh. Gue bisa Aldin, gue di sini kuliah juga di Undip. Gue dari FISIP. Gue Ilham, gue dari mesin 16. Gue Dias, gue dari hukum 17. Oke, jadi kan ini kan para bucin-bucin ya. Jadi kebetulan udah punya pacar, dia lu udah punya belum? Gila lu. Nah, jadi ini gue mau tanya nih pengalaman tentang cinta. Kayaknya siapa dulu nih yang tertarik buat membagikan? Mungkin dari Abang Ilham dulu, Iya. yang pengalamannya mungkin lebih luas. Lebih luas sih. Dari mana nih? Terserah lu, apa pengalaman lu misalkan diputusin? Paling gini kali ya, gue bakal cerita tentang pengalaman gue saat gue mencari-cari cewek tapi masih nakal. Oke. Oke. Menarik nih. Yaitu gue sebenarnya orang yang sangat anti banget buat kenalan cewek dari IG. Gue lebih prefer kayak langsung ketemu orangnya, gue tahu gimana cara dia ngomong, gue tahu gimana cara dia bersikap, itu baru gue deketin ya. So, suatu kondisi pernah gue ke tempat malam, hiburan malam. Di situ gue cuma minum chill doang, atau target gue minum gak sampai naik, ya kan? Terus gue lagi minum chill tuh gue ketemu cewek lah, dia udah waktu itu mabok banget, mau parah, dia udah nggak tahu lagi siapa. Gue deketin. Gak mungkin lu deketin, pasti lu pakai. Gue deketin, terus tawa-tawa tuh dia kayak, lu mau minum lagi nggak biar gue bayar nih, sloki ya kan. Dia mau. Abis itu pas dia udah agak sadaran, kita ngobrol-ngobrol. Abis itu Segini papap. pas belum ya kan. Belum sampai situ. Pas lagu DJ-nya udah berubah, jadi yang makin kayak beatnya naik banget. Joget dong pak ya kan. Gue bawa dia ke depan DJ, kita joget bareng. Situ lah terjadi kayak percumbuan duniawi ya kan. Maksudnya gelap, remang-remang kan, ada cumbu-cumbu, setelah tukeran kontak. Besok-besoknya dia ketagihan mbak. Ya, kita ketemu aja kan, dia kan juga anak udah bilang, kita kayak ya makan lah, kayak makan di Mr. K bareng. Udah nggak mau libur juga nih. Udah, nah itu karena gue tau dia tuh high class ceweknya. Oke. Cuman tuh gue mikirnya kayak buat Evan doang lah, gue nggak mikir buat panjang. Dan gue tuh berharapnya dia nggak baper sama gue. Oke. Karena tuh kalau lo tuh ketemu cewek di hiburan malam tuh, kalau lo sampai baper, itu benar-benar menurut gue kayak fatal banget sih. Karena gue pribadi tuh bukan tipe cowok yang doyan kayak gitu, nggak kayak saudara gasan. Tapi nggak percaya sih ya, gue ngeliat muka lo kan, coba deh. Ini muka-muka bangsat tuh. Ya gini, banyak banget orang yang ngomong tuh gue tuh kayak fuckboy. Iya emang fuckboy men. Gue tuh selama gue dekat sama cewek, lu bisa bertopeng. selama gue udah sama cewek tuh gue nggak pernah bikin cewek tuh kehilangan dirinya. Gue nggak pernah. Lu kemarin cerita kan semalam sama gue katanya Ya, lu itu beda, Pak. diselingkuhin. Lu nyelingkuhin cewek kan? Lu jangan bohong dong, kan? Jangan bohong dong. Oke, ini back to the topic kayak gitu. Pas gue tuh ketemu sama dia di Mr. K tuh gue kayak ya ngomong biasa-biasa kan kayak sayang cerita. Ternyata dia ngomong katanya tuh kayak gue ada rasa sama lu. Dia tuh kayak gue bilangnya kayak gila nih cewek. Maksudnya kita baru ketemu 2 kali bos. Dan gue tahu itu pasti perasaan yang salah karena dia tuh sebenarnya bukan suka tapi nafsu. Beda tuh. Ya kan akhirnya di situ gue mulai jaga jarak. Dia ngechatin gue terus. Parah banget, akhirnya gue mau nggak mau, gue ada trik di sini. Gue pakai foto mantan gue. Gue izin lu nih, gue pakai foto lu dong buat di line sama IG gue sebentar aja. Akhirnya gue pakai foto itu, akhirnya cabut. Maksud gue tuh, lu kalau misalnya mau pacaran sama orang tuh jangan pernah didasarkan dengan awal nafsu. Buset. Gue kalau lu nggak pengen having fun doang, ya udah terserah lo. Lu pernah nggak cinta cewek karena nafsu? Gue nggak pernah. Bener ya? Nggak pernah gue. Kira dari fisik itu bisa dibilang nafsu? Lu nggak mungkin. Nggak beda pak. Kalau misalkan gue dekat sama cewek, pasti tuh cowok-cowok pasti dari muka lu lah, ya kan?
dari mukanya dulu. Cuman tuh beda kalau liat cewek tuh lu tuh suka sama sange beda. Tapi berarti lu sendiri kalau butuh jatuh cinta tuh prosesnya lama dong berarti? Lama banget gue. Oke. Dan di tahun setelah gue tuh dari SD sampai SMA mantan gue cuman 40. 4 orang. 14. Cuman 4 doang. 14. Kayak tapi SD sih kelas itu kan masih kayak anak-anak bocah kan ya. Gitu dulu pacar gue 5, ya kan kayak Iya. anak-anak SD pada umumnya lah. SMP cuma 1, SMA cuma 1, ya 2 lah lupa gue. Cuman gue paling anti banget kayak habis putus pacaran lagi gue paling anti. Gue kayak butuh proses lah. Ya kayak berogasan. Dari lu ya, lu pengalaman cinta yang buruk lah, pernah nggak? Pernah gini. Gua tuh di sini tuh apa ya? Oke, kalau misalkan pas lagi SMA yang namanya pacaran tuh buat apa sih? Ya kita buat have-fun doang kan. Benar. Lu tau lah. Tapi setelah gua masuk kuliah, gua tuh dapat wejangan dari salah satu yang lu tahu lah tuh siapa tuh? Siap. Dari Mister Abang Tito Gustiandika. Oh, iya. Dia bilang gede, lu udah kuliah nyari cewek yang benar karena kuliah itu udah bukan cuma kuliah main-main lagi. Apa? Buat lu nikah. Oke, sejak itu gua mulai selektif kan nyari cewek. Gue jujur, di fakultas gua nyari cewek cantik itu banyak banget. Gue bilangin banyak banget. Bagi dong. Waduh, tangannya habis nih ya. Jam itu akhirnya gua dapat satu cewek nih. Ya kalau dilihat dari fisik mungkin nggak sewaw yang lain, Iya. tapi gue tahu ada satu yang gue suka dari dia. Pasti ya lo ngerasain kan kalau lu suka sama cewek pasti dia, oh dia nih ini cocok sama gue nih. Iya. Sebulan 2 bulan masih aman, 3 bulan aman, 4 bulan aman. Tapi mulai masuk bulan kelima, gue udah ada gelagat yang aneh-aneh. Kebetulan dia masuk organisasi, suatu organisasi yang besar juga, yang namanya nggak bisa gue sebutkan, mungkin sebutannya belakangan aja. Oke. Iya, siap. BEM. Bukan. Bukan. Jangan. Ntar kalau ada yang dengar kan, Iya. ibaratnya kan tembok aja berbicara. Oke. Setiap rapat, dulu kalau misalkan dia pasti selalu minta anterin gue balik. Kebetulan dia rumahnya di bawah. Rumah apa kosannya? Rumah, di rumahnya Dia sih Semarang. Oh, nah. Tapi omnya lagi kosong tuh. Aduh. Waduh. Dia lagi urusannya. Iya, beda lagi. Dia kok masuk bulan kelima ini dia kayak udah jarang. Dia pasti selalu dianterin sama manajernya tuh. Anjay. Oke lah, gua make sense karena dia malam-malam jam 11-12 dianterin sama manajeran naik mobil, sedangkan gua cuma naik motor doang. Iya. Kebetulan ini cewek gua dulu nih satu divisi sama sahabat-sahabat gua. Cuman dia nggak tahu kalau itu sahabat-sahabat gua katanya. Gua nggak tahu dia tahu apa enggak, tapi bodo amat lah itu. Suatu ketika gua ajakin dia ke Umbul. Anjay. Ini Bandungan atau Umbul? Iya, sama aja. Jangan Umbul-umbul. hotel lagi. Atau Bandungan lagi. Bandungan, pondok kopi yang ada di Umbul. Oke. Di Bandungan kan. Jadi papa tuh cerita di sana. Agak lama bisa, man. Ada omongan dari dia. Dia bilang gini waktu rapat, iya nih, gue diajakin Deas ke Umbul. Temen-temen gue bilang, ih asik banget. Gue aja teman-teman aja saja belum pernah sama sekali diajak ke Umbul. Tapi ada satu omongan yang sebenarnya gue bikin sakit hati. Dia ngomong gini, gue males. Terus ditanya sama temen gue, alasannya kenapa kok lu males? Iya, soalnya dia kan naik motor ya, kan panas, terus pegel. Di mas itu gue agak regang terus seminggu. Ketika hari Sabtunya, akhirnya gue putusin buat jalan-jalan sama temen gue ke tempat itu. Ini sebenarnya kayak drama sih kalau gue lihat, tapi ini beneran. Waktu gue nyampe sana, kan gue sore-sore, kata gue mau dapat view malamnya. Saat di parkiran, gue lihat dia jalan sama Coba ya. manajernya. Manajernya tuh. Waduh, bahaya gak tuh? Manajer nggak tuh? Udah, dari situ malamnya habis itu gue putus. Berarti salam jempol kejepit. Tapi emang pahit ya. Pahit. Gitu ya. Iya, makanya gue sempat berpikir gini, apakah anak-anak di hukum ini baru mau punya cowok ketika sudah bawa mobil apa gimana? Cuman pandangan gue ternyata salah sama ini. Mungkin dia ada beberapa cewek yang seperti itu, Iya, cuman semuanya tuh ya. nggak semuanya seperti itu. Nah, dari lu nih, Master. Sekarang lu udah punya pacar ya? Yoi. 2, 3, Maskernya nih, satu-satu. satunya ketahuan. Satu itu. Kalau di gue nih, Pengalaman aja yang sebelumnya nih, buruknya putus kenapa? nah kalau buruk emang enak dikulik ya bro. Kalau gue sih sebenernya gue sih yang bangsat gitu bro. Oh iya, lu akui lu Jadi tuh bangsat. gue mengakui gue bangsat karena gue tuh pembosan parah pak. Bosan. Pembosan parah. Kalau udah dapet bosan deh. Kalau gue udah dapet gue nggak pernah gue tertantang kan. Iya kan? Contohnya nih. Lu pernah ngerasa gitu nggak sih? Lu dapet dapetin ini cewek, dalam apa nih spesifik dong? Jadi kalau gue sih
memang sih bener kata dia sih, awal-awal gue suka sama orang tuh gara-gara mungkin dibilang nafsu, karena gue ngeliat anjing cantik gitu. Emang semuanya cowok kayak gitu kan, bisa cinta secara nafsu ya. Dia doang yang munafik berarti ya. Gue nggak mungkin mau. gokil. Jadi gitu, jadi gue waktu kalau ditanyain paling pahit itu ketika gue itu ditikung teman bro. Gue ditikung teman tuh. Gini ceritanya tuh, gue tuh pernah punya pacar, itu dia tuh penyanyi bro. Dibilang artis juga bisa karena dia udah mulai masuk ke kayak apa The Voice gitu. Oh iya. Followers dia naik, tapi perasaan dia ke gue makin kurang gitu kan. Ya lo tau sendiri kalau orang makin Dari sukses atas, kan ya banyak lah yang menawari diri gitu kan. Gue di situ udah ngerasa nih, gue ngover sama dia nih, gue ngerasa kok ini udah kayak cewek ini udah nggak ngebanggain gue nih, karena coveran nama gue yang sesusah itu dibikin aja nggak diupload sama sekali, even di story doang gitu. Itu nggak diupload. Nah gue cari tahu nih kenapa ini orang udah mulai berubah. Kata gue inget lagi gitu. Anjing, gue terakhir ketemu sama dia tuh ngajakin temen cowok gue. Ternyata temen cowok gue mepet dia bapak. Gitu. Terus di situ gue baru ngeh itu setelah dia ngomong kalau dia udah nggak cocok. Tapi besokannya gue lihat story teman gue yang itu anjing berduaan sama mantan gue itu. Anjing, itu bener-bener yang wah nyesek ya. Kalau gue saran ke lu pada tuh nggak usah deh bawa teman-teman lu ke cewek lu yang cakep. Bener sih, bener. Itu poin jangan sih coba. Itu kalau ketemu orang baru, katakanlah lu punya cewek nih, terus lu bawa momo nih, langsung lah ke gua. Jangan katanya nggak narik nafsu, ketahuan kan. Orang cewek gua aja yang lihat dia di story aja dia bilang anjing kok teman lu cakep. Aduh. Digituin aja. Emang nggak gitu ya, maksudnya kalau buat cewek yang belum pandai serius itu jangan dibawa tongkrongan ya. Jangan sih pak. Tapi bukannya tergantung sama teman-teman lu sendiri ya? Iya sih kalau pak. misalnya ada respectnya kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Cuman emang brengsek aja. Cuman yang terjadi adalah temen gue emang fuckboy men. Jadi emang dia ya gitu deh. Untung bukan gue ya. Itu kan tentang yang tragis ya. Iya. Kalau misalkan lu merasakan pengalaman yang benar-benar ini cinta. Ini cinta. Itu kayak cerita dari mana? Oh iya. Yang benar-benar gue ngerasain cinta. Iya. Gue dulu tuh kebetulan gue menjabat sebagai salah satu ketua di organisasi gue dulu. Gue mulai pengalaman waktu gue masih jadi staff. Temen gue ada yang pacaran satu organisasi. Gue putus, gue ngilang. Gue bertekad kalau gue nanti saat gue punya power, gue bakal bikin peraturan. Kalau misalkan dilarang pacaran satu organisasi, akhirnya gue naik, gue bikin peraturan itu. Tapi ketika gue naik nih, ada satu cewek yang menurut gue nih gimana ya? Gue emang kalau misalkan ngelihat cewek beda itu ya. Gini, gue tuh punya 5, gue yang jago pacaran ada 5. Cewek tuh buat enak dilihat, diajak chat, itu-ituin, lu kan ketawa kan jadi sahabat sama jadi pacar. Gue ngeliat dia ini enak jadi sahabat, enak jadi pacar. Tapi karena gue terbentur sama pattern yang gue bikin sendiri, nggak mungkin dong gue menjilat ludah gue sendiri kan. Benar. Akhirnya gue sama dia tuh sama-sama mendem rasa, tapi gue tahan-tahan nih. Sampai akhirnya ada omongan gini, yaudah kita jalannya masing-masing aja. Tapi ketika sekarang gini, gue bisa bilang ketika gue suka sama cewek, gue cuma memberikan tuh 3/4 hati gue buat cewek yang gue pacarin. Gak kasih sepenuhnya ya? 1/4 lagi tuh buat dia. Dan jujur itu masih sampai sekarang. Karena apa? Semakin gue menjauh dari dia, malah semakin besar pak. Bener. Kenapa itu? Dan gue di sini karena kita udah kelamaan kali apa gimana ya. Jadi gue sama dia tuh udah bukan mau pacaran lagi, tapi gimana caranya kita saling support. Ketika misalkan gue lagi, ya lu pasti tahu lah, lu lagi downside apa gimana. Namanya siapa? Wah, itu inisial deh. Inisial ya, Kak. Oke. Jadi kita datengin nih ceweknya. Waduh, bahaya ya. Nah, Parah ya? gue sekarang gitu tuh udah mikir kalau sama dia udah gimana lagi pacaran, tapi enggak, tapi gue saling mensupport. Emang pesan pedes aja. Nah, menurut gue di situ Ini kepedesan mbak gue. itulah di saat
cinta sejati lu tuh udah bertemu. Cuma memang dia saat ini udah punya cowok lain, masalah gitu. Lu pernah ngerasain cinta yang bener-bener cinta tuh kapan? Pengalaman? Desan doi. Gini, Asik. ini cinta gue. Sudah bilang true love gue lah. Pas SMP gue Jakarta. Gue SMP. Lu true love SMP? Dengerin dulu pak. Iya. Gue kenal cewek nih. Itu pas gue tes bilingual, RSBI lah. Itu nggak tahu dia tuh benar-benar cewek yang benar cantik banget. Benar-benar dia tuh pakai kacamata, behelan. Wah gila, cantik banget. Dan gue tuh nahan perasaan gue sampai gue pindah. Terus itu gini, pas gue tuh kelas 2 SMP, gue pindah ke Bontang. Ke bokap gue yang Tambang kan. Nah pas gue tuh mau pindah, hamil 2 bulan, gue ngomong ke temen gue dong bilang, bro, gue harus ngomongin ini tentang perasaan gue ke dia. Dan itu posisinya dia habis putus. Habis itu hari Rabu jam 12 siang, gue ingat jam 12 siang, hujan-hujanan. Gue tuh posisinya gue udah menunggu angkot pak, SMP kan, gue di angkot pulang. Hujan deras, gue mikirnya kalau nggak sekarang kapan lagi? Nah, Ya, kan dari gerbang sekolah gue lari tuh hujan-hujanan, gue basah kuyup, gue ke kelas dia, gue bilang, gue bilang mau bentar dong. gue ngebayangin aja. Bocah SMP, gue dari tangannya keluar ke balkon, gue bilang, gue suka sama lo. Aja. Ya kan, kayak bla 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 lah. Akhirnya kita pacaran. Dan itu tuh ditonton sama sekitar 40 orang anak-anak SMP gue. Videoin. Dan gue tuh bener-bener kayak pacaran yang anak-anak SMP. Pas ketemu kita kayak diem-dieman, ngomongnya di chat. Akhirnya pas gue pindah, kita masih alir tuh pas gue kelas 2 SMP. Tiba-tiba tuh dia bikin status di Twitter dia tuh ada bio di Twitter dia, soalnya A. Gue bilang kan, ini A siapa? Gak apa, aku iseng aja. Ternyata dari teman gue bilang dia selingkuh. Terus tuh panjang ceritanya gue gak pernah lagi ketemu sama dia. Pas SMA kelas 1 SMA, gue iseng dong. Gimana kabar lo? Baik nih, lu gimana kabarnya? Baik. Terus tuh tiba-tiba dia bilang gini, mau ketemuan nggak? Kapan? Sekarang. Gue tunggu ya di CP Setrapa kan. Gue kesana. Tiba-tiba Masih beda bos. Makanya gue mikirin CP mana nih. Tiba-tiba kan, gue udah di Panjaran nih, lu di mana? Lu ke parkiran Gi. Ke parkiran ada mobil. Di situ ada bokapnya, nyokapnya, dia sama adenya. Lengkap keluarga. Gue diajak ke Bandung sama dia. Lagi bulan puasa. Langsung tuh. Langsung ke Bandung bulan puasa ketemu sama kakaknya. Gue bener-bener kayak bonding lagi sama dia, sama keluarga juga. Terus setelah itu kita pacaran. Sampai kelas 3 SMA. Bayangin nih, pas gue di Albayan, gue nggak boleh megang HP. Gue nggak bisa ngontak-kontakin dia terus. Gue tuh cuma bermodal percaya doang. Gue ngontak dia kalau hari. Gue ngontak dia cuman kalau sehari-hari pas gue lagi di Labcom atau enggak pas gue lagi di warnet. 1 minggu. Pernah ada kondisi di mana gue tuh nggak bisa kontak dia karena line gue error. Akhirnya gue email pak. Maksudnya kan orang kan jarang kan ada yang ngeliat email kan. Dia email gue dong. 1 menit langsung. Seneng banget lu pasti. Parah. Terus tuh pas akhirnya tuh gue setiap minggu pas kelas 3 SMA gue selalu pulang. Gue ketemu dia doang. Gue udah mikir kayak gue tuh mikirnya kayak gue bener-bener menjadi cowok yang baik buat dia. Gue nggak akan pernah megang. Gue nggak akan pernah sentuh bibirnya dia. Gue akan gak pernah ngesak dia sampai dia halal sama gue. SMA tuh pernah itu pas gue lulus SMA gue masuk ke Undip kan, dia FK Unan di Padang. Dari itu benar-benar kayak titik balik di mana gue tuh ngerasa kayak ada yang aneh nih. Pernah satu kondisi dia update foto dia bawa bunga. Saya kan, ini bunga dari siapa? Ini bunga danusan. Gue bilang ya udah it's okay kan, karena tuh gue tuh benar-benar percaya sama dia. Terus tiba-tiba dia update foto lain sama cowok lain di pantai berdua. Gue bilang, ini siapa? Kamu kok gini sih? Dia bilang, ini teman aku kok nggak ada yang aneh-aneh. Akhirnya dia ganti fotonya. Terus dia balik Jakarta kan, Jakarta. Gue ketemu teman di Jakarta. Kita kayak nonton bareng, makan bareng.
bahkan gue nganterin dia ke bandara. Pas di bandara itu ada orang tua juga, dia bahkan dia nangis pas orang tuanya kayak sedih banget pengen balik ke Padang, dan itu salim ke gue. Itu orang tuanya salim anjing salim cuk, ya kan, pasti belum menikah Pak Salim ya kan. Salim, gue seneng dong, gue bilang ini istri gue, banget fix istri gue. Pas dia nyampe bandara, dia nyampe Padang, tiba-tiba dia bikin snapgram pakai event sama cowok berdua. Terus besoknya dia mutusin gue, langsung mutusin gue. Dia bilang dia emang salah, dia udah suka sama cowok lain. Karena menurut dia tuh dia butuh yang selalu ada, bukan yang selalu sayang sama dia. Kan gue alias sama dia kan. Emang begitu sih konsepnya. Karena akhirnya gue mikir yang sayang akan selalu ada, akan selalu ada. Emang katanya pokoknya kalau lu punya cowok bro, punya cowok. Pengalaman deh. Kalau punya cewek enggak, maksudnya kalau lu punya cewek terus enggak, maksudnya lu punya gebetan nih, terus gebetan lu udah punya cowok tapi jauh, lu tetap menang sih. Kata gue gitu sih. Iya gak sih? Dan lu tau gak sih, gue di mesin kan, cowok-cowok semua. Gue nangis Pak, lagi di base camp nih. Gue udah ragu galau nih, gue nangis anjing di mesin. Wah anjing gue ngerokok nangis ya. Terus tuh yang paling parah ini, gue di kabar gue ada foto-foto dia kan, kasih gue nih. Gue ada tembok, foto dia, gue nangis gue gini-gini. Temen gue datang, dua orang kan, woi anjing malu banget gue. Terus besoknya gue sadar, akhirnya gue bikin lagu. Gue update ke Instagram, lagunya Ran. Nyanyi dong. Sampaikan saja salamku itu kan. Gue captionnya assalamualaikum. Aduh. Langsung dia malamnya DM gue. Kita balikan. Kamu marah sama aku ya? Ya gitu. Kali enggak kan. Gue dimin. Sih. Dan tau gak dulu, pas gue dekat sama mantan gue yang kemarin nih, tiba-tiba gini. Jadi pas gue udah dekat sama cewek gue yang sebelumnya, yang sekarang ini, yang mantan gue paling baru, wajib PDKT, mantan gue yang ini nih, yang tai ini, dia ngechat gue lagi. Gue bilang, gue udah ngasih tahu kalau gue tuh pengen deketin cewek lain. Dia ke rumah gue lagi di PIM sama temen gue nongkrong, dia ke rumah gue, dia masakin gue soto ayam sama nyokap gue bareng-bareng. Terus nyokap gue ngomong gini, pulang dong, ini ada hadiah dari temen kamu, siapa? Ada deh itu kan. Gue makan ke rumah, gue makan soto ayam, bilang, ini dari ini, tadi dia kesini masukin makanan buat kamu. Makanya nyokap gue sempat nggak setuju sama cewek gue yang kemarin, karena dia masih mikirnya sama cewek gue yang dulu. Itu tai ya sih. Maksudnya gue kayak di situ gue sebenarnya juga lumayan baper cuy, karena anjing gue makan mantan gue. Cuman akhirnya gue menentukan pilihan sama cewek gue yang sekarang. Dan pas sama cewek gue yang sekarang ini, yang mantan gue kemarin, itu benar-benar kayak gue udah ketemu orang tuanya, dia udah ketemu orang tua gue, benar-benar kayak udah planning buat kedepannya mau kayak gimana. Bahkan pas dia nikah di Salatiga, bokap gue, nyokap gue datang dari Jakarta ke Salatiga buat datang, dan kita pakai baju batik yang sama dengan keluarganya dia. Gila nggak sih lo? Susah di situ Pak. Aduh, itu berat sih. Akhirnya putus. Nah pas putus, gue benar-benar kayak orang gila. Nah itu putus sebenarnya gagal gue sih, karena tuh gue orangnya sangat posesif orangnya gue. Cuman gue malah ngelakuin hal yang dia nggak suka. Kayak gue nge-follow cewek lain dan lain-lain lah. Itu gue tuh gak ada niatan buat selingkuh, cuman kayak buat kayak season doang. Referensi aja. Cuman dia kayak udah insecure, dia mutusin gue bener-bener yang kayak down banget. Atau nggak sih, gue sampai berniat kayak mati anjing. Gue bener-bener kayak definisi orang goblok, kayak selama 1 bulan 3 mingguan konveksi gue tutup. Siapa yang ada gue bilang full order, gue gak mau nerima apapun. Gue tau waktu lu cerita itu. Ya kan, gue bener-bener gak mau nerima apapun. Gue minum obat tidur 14 butir anjing. Sumpah 14 butir. Gue OD, gue kejang-kejang, gue berbusa mulut gue. Saking gue kedinginan, akhirnya gue liat badan gue sendiri. Ini masih ada bekas-bekasnya nih. Itu karena cinta, men. Cinta. Sumpah, badan gue nih full, men. Gue pakai jam suntik, gue satin, gue bener kayak orang gila. Serius nih. Gue gak pernah tidur, gue skip kuliah seminggu. Teman-teman gue pada nyari kan, mana si Momo yang paling bacot kan, nggak ada. Pas nyamperin kosan gue lagi bugil, men. Badan gue penuh darah, gue nangis. Muka gue udah pucat, gue gak makan 5 hari. Parah, men. Ih, gila sih bro. Saking demi cintanya tuh. Ternyata gue merasa gue tuh udah bikin dia sakit hati, men. Gue tuh paling anti saat gue suka sama orang, dan orang yang gue suka ini dia ngerasa kayak dia insecure. Gue paling anti gue. Gue itu ngerasa bersalah banget. Gue mikirnya gue harus ngasain apa yang dia sayang, cuman secara fisik. Oh parah. Itu gue dikasih temen gue, kalau misalkan kalau lu emang suka sama dia, udah lo ubah diri lo.
kalau lu tuh kayak gini ntar tuh lu malah kesana lu minta dikasihanin bos. Makanya gue langsung ke dokter, gue beli obat yang buat ngilangin bekas lukanya. Cuma sekarang sebelum saya hilang sih. Ini nih. Ada kan? Iya. Di leher gue juga ada, pipi gue juga ada dulu. Akhirnya gue sekarang benar-benar kayak berubah. Akhirnya gue sekarang kayak udah fokus kuliah, fokus bisnis gue. Jadi semester kemarin bos. Waduh. Tapi sekarang udah move on lu. Sekarang belum. Cuman sekarang kayak gue udah bisa kayak kalau mau sama gue ayo, kalau nggak mau ya udah. Yang penting gue masih nungguin lo. Oh gitu. Iya kayak jadi true love lu ada 2 nih berarti. ada 2. Ada 2. Banyak ya. Maksudnya Tapi ya, keren sih kata gue sih. yang pertama tuh yang buat terakhir kali. Maksudnya yang pertama tuh ya udahlah. Ini itu first love. Kalau ini true love baru nih. Terus sekarang tuh mikirnya gini, kalau lu suka sama gue, ya udah ayo. Kalau lu masih belum bisa terima gue lagi, yang apa? Gue bakal nungguin lu. Kalau ada cowok lain ya udah lu bilang sama gue gak cabut dari hidup lu. Oke. Berat. Gitu sih. Gue serius salut men sama lu men. Gila sih. Maksudnya gue tuh sebagai cowok tuh nggak pernah yang namanya suka sama cowok 100 2 kali ya. Udah jujur aja. Gak gitu. Maksudnya gue nggak pernah ngasih 100% pak. Iya sih, karena gue takut hati. Cuma mana tuh? Anjing. Nggak, gue salah ngomong dulu nih. Iya. Itu dari hati sih emang. Enggak apa-apa, sampaikan aja. Gini sih pak, lu pernah gitu nggak sih pak? Lu demen sama cewek tapi lu nggak mau ngasih 100% karena lu takut sakit hati gitu. Pernah gitu nggak? Pernah kan? Ini kayak gitu cuy, dan lu gila sih. Nah pengalaman lu deh, lu kan belum nih tentang yang bener-bener buat senang. Tadi kan emang salah ya, ini kan bisa dibilang sedih ya? Sedih lu Kalah ya? Gak apa-apa itu. Tapi gini menarik sih, kalau gue ya, true love itu kadang orang tuh ngerasainnya waktu lu pacaran di awal-awal nggak sih? Iya. Karena rasanya paling deg-degan, iya kan? Dia lewat aja deg-degan. Anjing, itu memang true love, tapi kata gue sebenarnya itu bukan true love sih. Itu karena lu baru ngerasain hal yang baru gitu. Cinta monyet lah ya. Iya gitu. Kalau ntar gue bilang true love gue kelas 3 SD kan nggak lucu anjing. Nah, kalau gue tuh lebih ke cewek gue yang sekarang lah pasti. Iya kan? Karena lagi pacaran aja. Iya, nggak kayak gitu pak. Karena gue udah sempat putus juga gitu loh. Maksudnya gue udah sempat putus, gue udah ngerasain gimana setelah putus, dan gue ngerasain lagi hal yang berbeda setelah putus. Nah, kenapa gue bilang ini true love? Karena gini cuy, kalau gue ya ini ada sangkut-sangkutnya juga sama bisnis nih. Gue tuh ngetes true love tuh gimana cewek lu bisa suka sama lu ketika lu nggak punya duit nih. Bener banget. Ketika lu bener-bener nggak punya duit, lu bener-bener susah buat makan tapi dia tetap ada men. Bahkan masakin lu cuy. Wah anjing sih itu bener-bener sih gue ngerasain di mana. Waktu itu gue fuck up tuh waktu ini cuy, Ramadan tahun lalu men. Ramadan tahun lalu gue makan tuh cuman buka puasa doang, itu pun lewat masjid men. Oh iya. Lewat masjid doang. Itu gue sahur emang gue skip aja karena nggak ada sahur kan. Itu gue pernah di titik itu kan. Nah itu cewek gue tuh mesti datang bawain sarapan. Anjing. Itu bener-bener gue, ini cewek tulus banget men. Dan true love-nya adalah ketika gue udah putusin dia, dan gue udah bener-bener gonta-ganti gebetan baru nih, dia tetap aja men, bener-bener dia ngerasa kalau gue nggak sama lu gue nggak mau sama siapapun gitu, bener-bener dia anjing. Dan gue tanya sama teman-teman dekatnya dia maksudnya udah nyoba kayak yang cowok baru atau belum, dan belum men. Dan disitu gue ngerasa anjing, gue udah nyobain gebetan baru gue, dan bener ternyata gebetan baru gue maksudnya tapi serius kalau gue masalah kayak gituan cuma sama cewek gue. Kalau sama yang lain gue cuman bener-bener gituan tuh ya gitu dah. Tahu lah. Iya, paham lah. Ya gitu dah. Lu itu tadi habis buat video inspirasi bagus. Iya. Sekarang tapi kata gue sih yang penting lu tanggung jawab aja men. Tanggung jawab. Enggak boleh munafik ya. Yoi bener. Bos, tahu aja bos. Iya tapi itu jadi kayak ngebangun dia kalau misalkan cinta ya true love itu bener-bener kayak support parah. Maksudnya even lu lagi kere banget lah. Jadi ceritanya itu aja ya. Balik gue udah ngobet soalnya. Jadi masih banyak sih cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video ini ke teman kalian. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngelenpot kuy. Ngelenpot kuy. Ngelenpot kuy.